Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lima Selina, absen 13 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat bill of material pada aplikasi Odoo. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih bill of material atau BOM itu. Bill of material atau BOM merupakan struktur yang menjelaskan secara detail bahan-bahan, komponen, serta kuantitas yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk jadi, mulai dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Dengan BOM atau Bill of Material, perusahaan dapat memastikan ketersediaan bahan sebelum produksi dimulai, menghindari pemborosan, dan menjaga konsistensi kualitas produk melalui standarisasi. BOM atau Bill of Material juga mendukung perhitungan biaya produksi secara akurat, membantu dalam penetapan harga jual, serta mempermudah identifikasi perubahan desain melalui engineering change management. Selain itu, BOM mendukung efisiensi operasional dengan akses data real-time, memfasilitasi analisis biaya, dan profitabilitas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga berperan penting dalam mengambil keputusan berbasis data dan peningkatan kualitas produksi. Nah, di sini kita sudah tahu kan kalau Bill of Material ini sangat penting sekali dalam proses manufacturing di perusahaan, di mana barang yang akan kita jual itu dirakit atau dikemas dalam Bill of Material ini. Nah, tanpa membuang waktu banyak, langsung saja kita langsung ke tutorial bagaimana membuat Bill of Material. Oke, langkah pertama kita harus masuk ke dalam web Odoo. Nah, setelah itu, pertama-tama kita harus membuat produk yang akan kita jual. Jadi di sini, di kasus dapur bahagia, kami akan menjual hampers lebaran yang terdiri dari 4 paket hampers. Ada paket hampers A atau mini bahagia, ada paket hampers B atau lebaran ceria, ada paket hampers C, premium delight, dan paket hampers D, family pack. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan di database inventory untuk hampers A, hampers B, C, dan D. Nah, selanjutnya, baik, kita langsung saja masuk ke database inventory untuk mencatat atau membuat paket hampers yang akan kita jual. Setelah kita masuk ke database inventory, kita ke bagian produk, lalu klik produk, lalu klik new. Nah, di sini kita langsung membuat paket hampers yang akan kita jual. Kita masukkan namanya terlebih dahulu, itu hampers A, bahan. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan sale, purchase, atau point of sale. Nah, karena hampers A atau ini bahagia ini kita jual, maka opsi yang akan kita pilih adalah sales. Kenapa kita tidak purchase? Karena di sini paket hampers kita akan kita rakit atau akan kita kemas, sehingga kita hanya menjualnya saja, tidak membelinya. Nah, yang dibeli itu apa? Yang dibeli adalah produk-produk yang ada di dalam hampers A ini. Nah, makanya itu, kita di sini hanya memilih sales aja. Untuk produk type-nya kita pilih good, dan tag inventory-nya kita centang. Nah, selanjutnya, di sebelah kanan, kita masukkan harga jualnya. Karena hampers A ini akan kita jualkan, di sini kita masukkan harga jual yang telah kita tentukan. Untuk paket hampers A atau mini bahagia ini, harga jualnya adalah 120.000. Per unit. Nah, selanjutnya, sale tax-nya, PPN keluaran, karena kita menjual. Nah, selanjutnya untuk cost-nya, itu kita kosongkan. Karena di sini kita tidak membeli, jadi kita hanya memasukkan harga jualnya saja. Selanjutnya, kita ke internal notes. Apa sih internal notes ini? Internal notes ini digunakan apabila paket hampers kita ini mau kita masukkan keterangan khusus. Misalkan kayak panjangnya, lebarnya, tingginya berapa, kayak gitu, terus warnanya apa, kayak gitu bisa.
kita masukkan di internal notes. Nah, karena di sini nggak ada rincian tersendiri dari hampers atau mini bahagia ini, kita skip aja dan langsung masuk ke bagian inventory. Nah, di sini ada routes atau rute. Jadi, rute barang ini tuh bagaimana sih? Di sini ada dua pilihan, ada buy atau manufacture. Artinya, kita ini membuat hampers A ini dari kita beli atau kita merakitnya atau kita memproduksinya. Itu. Karena hampers A atau mini bahagia ini kita produksi, jadi di sini kita centangnya hanya di bagian manufacture saja. Jadi kita tidak membelinya karena kita yang memproduksi. Oke, kalau sudah, langsung saja kita simpan datanya. Kita cek. Nah, di sini sudah masuk ya. Hampers A mini bahagia dan dengan harga jualnya 120.000 dan on-hand-nya adalah 0 units. Karena kita belum memproduksinya, jadi hampers A ini unitnya masih 0. Nah, setelah kita memasukkan data dari hampers A ini, perlu teman-teman ketahui bahwa isi dari hampers A ini ada putri salju, ada kue nastar, ada kotak hampers M, ada toples Mika, ada pita hias dan juga kartu ucapan. Produk-produk tersebut itu sudah kita buat di sebelumnya, jadi kita tidak perlu lagi untuk klik new dan menambahkan dari isi hampers A-nya. Sebagai buktinya, nah di sini ada nastar, sudah ada pita hias, sudah ada putri salju, toples Mika, dan kotak hampers M. Nah, karena kita sudah memastikan dan membuat komponen-komponen dari hampers A ini, kita langsung saja membuat bill of material. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke database manufacturing. Setelah kita masuk ke bagian manufacturing, kita klik bagian product. Nah, di sini ada product, ada bill of materials. Kita pilih bill of material. Kita klik new. Nah, di sini untuk produknya kita masukkan namanya. Tadi kan kita mau membuat hampers A, jadi kita masukkan hampers A. Ini bahagia. Kuantitasnya 1. Kita membuat 1 unit terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada BOM type. Ada dua pilihan, ada manufacturing this product atau kit. Artinya apa? Kalau manufacturing this product, artinya kita ini membuat barang yang akan kita jual ini kita produksi terlebih dahulu. Kita kemas terlebih dahulu. Nah, untuk yang kit, artinya kita merakit produk kita. Jadi, produk kita ini tanpa kita kemas atau tanpa kita produksi itu bisa langsung kita jual atau kita menjualnya dalam bentuk bundling. Seperti itu. Untuk kasus dari hampers A atau mini bahagia ini, kita manufacturing this product. Kenapa kita memilih manufacturing this product? Karena dalam hampers A ini, kita masih perlu untuk mengemasnya dalam satu paket. Jadi kita masih membutuhkan produksi. Contohnya, jadi kita masih perlu memasukkan kue kita ke dalam toples. Setelah itu kita kita kasih stiker, terus masih kita harus kemas di dalam boxnya. Seperti itu masih dalam proses produksi. Jadi kita nggak menjualnya dalam bentuk bundling. Nah, BOM type-nya kita pilih manufacturing this product. Nah, setelah itu, kita masukkan komponen atau formula dari isi dari hampers A ini. Kita langsung saja masuk add a line. Kita klik add a line. Untuk hampers A ini, isinya ada nastar, putri salju, yang dimasukkan ke dalam toples Mika, terus kotak hampersnya M, ada pita hias, dan kartu ucapan. Kita langsung saja masukkan nastar, sejumlah 1, terus putri salju, kue putri salju ini sejumlah 1 juga, terus toples Mika, toples Mikanya ini 2 unit. Kotak hampers M,
1 unit. Setelah itu ada pita hias sejumlah 1, dan yang terakhir ada kartu ucapan sejumlah 1. Di sini sudah terlihat, sudah kita masukkan kalau hampers ini komponennya ada nastar, putri salju, toples Mika, kotak hampers M, pita hias, dan kartu ucapan. Kalau sudah, langsung saja kita simpan datanya. Nah, kita cek. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Untuk hampers A sudah dibuat bill of materials-nya. Kita kan sudah selesai nih membuat bill of materials. Nah, selanjutnya kita harus manufacturing orders untuk menjalankan proses produksi. Dengan cara kita ke bagian operation, lalu ke manufacturing disorder. Kita klik new. Nah, selanjutnya kita langsung saja masukkan paket hampers yang akan kita rakit. Sini kita akan merakit paket hampers A. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk komponen-komponen dari hampers A. Ada nastar, putri salju, toples Mika 2, kotak hampers 1, pita hias, dan kartu ucapan. Untuk kuantitasnya, ini adalah kuantitasnya berapa kita akan berapa kita akan memproduksi dari hampers A ini. Nah, misalnya kita sebagai contoh saja kita akan memproduksi 1 unit hampers A aja. Yang ini kita masukkan 1. Untuk schedule date-nya ini, jadi kapan nih kita kira-kira selesai untuk memproduksi dari hampers A? Karena kita selesai memproduksi pada tanggal 21 April. Apply. Nah, selanjutnya teman-teman, di bagian komponennya, di sini ini kan ada tanda merah-merah ya. Ini artinya apa? Artinya unit dari komponen-komponen ini itu masih belum ada. Kalau kuantitas dari komponen-komponen ini belum ada, jadi kita ini masih belum bisa memproduksi. Terus bagaimana caranya agar komponen-komponen ini berubah warna menjadi hijau, yang artinya komponen-komponennya tersedia. Nah, caranya kita harus membeli terlebih dahulu ya teman-teman untuk komponen-komponen ini, baik itu nasab, salju, dan sebagainya sampai kartu ucapan. Sebelum itu kita konfirmasi saja untuk manufacturing disorder-nya. Konfirmasi. Nah, ini komponen statusnya masih not available ya. Begitu kita harus membeli terlebih dahulu. Melakukan proses pembelian. Nah, kita langsung saja ke home. Selanjutnya kita ke bagian purchase, pembelian. Kita buat purchase order. Klik new. Vendornya. Ini. Misalnya vendornya ini kita pakai Bu Ani ya. Untuk terus datanya sekarang, dan untuk ekspektasi pembeliannya kita pakai tanggal 20 hari ini gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan saja produk yang akan kita beli. Kita add a product. Kita masukkan nastar. Kuantitasnya kita langsung beli misalnya 5. Terus selanjutnya ada putri salju 5 unit juga. Terus selanjutnya ada toples Mika ini 10. Kotak hampers M 5. Pita hias 5. Terus yang terakhir ada kartu ucapan jumlah 5.
Nah, selanjutnya kita cek kalau misalkan sudah sesuai datanya, kita langsung saja confirm order. Kita receive product, nah kita validasi, artinya kita sudah anggap kita sudah menerima barang yang kita beli atau kita pesan. Nah, selanjutnya berarti ini artinya bahan dari hampers A ini sudah kita beli dan sudah masuk di gudang kita. Artinya kita sudah bisa memproduksi dari hampers A tadi. Kita bisa cek di bagian manufacturing. Setelah itu, nah ini ada manufacturing order, hampers A. Kita klik. Nah, di sini untuk komponen statusnya itu sudah available, artinya sudah tersedia, ya teman-teman. Nah, ini untuk sudah berubah menjadi hijau yang tadinya masih merah. Nah, di sini ada bagian kotak yang untuk kita centang. Di sini kita centang satu persatu. Kenapa sih kita harus menyentang satu persatu? Ya mungkin kalau ini, ternyata yang ini kita nggak setuju ini, misalnya, yaitu nggak sesuai, kita bisa mencentang kan, kita nggak bisa nggak centang. Artinya kita menyetujui bahwa dari inventory atau persediaan naskah baju dan lain sebagainya itu kita setujui untuk kita keluarkan untuk kita produksi. Nah, kalau sudah kita centang semuanya, di sini jangan lupa untuk kuantitasnya kita masukkan ya. Jadi ini adalah kuantitas untuk hampers A ini mau berapa sih yang mau kita produksi, sejumlah berapa unit. Jadi kita sebagai contoh kita produksi satu aja terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah, kita langsung saja produce all. Nah, sudah teman-teman ya, ini sudah dalam tahap produksi. Ini kita bisa lihat di bagian overview. Di sini kita bisa lihat, nah, untuk hampers A dengan komponennya lain sebagainya sudah kita produksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk selanjutnya, karena dari kasus dapur bahagia ini, kita tidak hanya ada hampers A saja, tapi kita ada hampers B dan C dan D. Nah, selanjutnya kita bisa teruskan untuk pembuatan bill of material sampai di proses D. Agar tidak memakan waktu banyak di video, maka untuk proses penginputan data hampers B sampai D akan saya percepat. Oke, karena kita sudah selesai memproduksi dari paket hampers yang akan kita jual mulai dari A, B, dan C sampai D, kita bisa langsung cek di bagian inventory, produk. Nah, ini sudah terlihat ya, untuk hampers A, on hand-nya itu ada 1 unit. Terus untuk paket B ini on hand-nya ada 1, paket hampers C on hand-nya ada 1 juga, dan begitu juga dengan hampers paket D, hammer bag. Nah, sudah selesai untuk proses produksi kita atau bill of material. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.